Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang tema Qawaid Fiqhiyah. Saya sendiri Abu Saibatul Azhar dengan 20120004 dan rekan saya Abdul Jalil yaitu 20120002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah yaitu merupakan kata majmuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata itu memiliki pengertian yang tersendiri. Dan secara etimologi, kata kaidah yaitu jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, maupun indrawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Kaidah dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar agama Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami yaitu amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu pula dalam surat An-Nahl ayat 26 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya. Kata fikih berasal dari kata fikih ditambah dengan ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan atau penyandaran. Secara etimologi fikih berarti pengetahuan, pemahaman atau memahami maksud pembicaraan dan perkataan. Kata fikih juga ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi, siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan akan diberikannya pengetahuan dalam agama. Dan secara terminologi, kata fikih dikemukakan oleh Jamaluddin Asnawi, yaitu berbunyi ilmu tentang hukum-hukum syarak yang praktis yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Ali Ahmad Adnawi mengemukakan 3 alasan yang berhubungan dengan pengertian tersebut, yaitu yang pertama, pengecualian yang ada dalam beberapa kaidah seperti Al-Qawaid Khams atau 5 kaidah dasar sangat sedikit sekali, sehingga kurang tepat apabila dalam definisinya itu dimasukkan sifat mayoritas. Yang kedua, pernyataan sebagai ulama Malikiyah bahwa sebagian ulama kaidah bersifat mayoritas mengidentifikasikan bahwa ada beberapa kaidah yang bersifat universal. Yang ketiga, universal di sini adalah huliyah nisbiyah atau universal atau relatif, bukanlah huliyah syumuliyah atau universal mutlak. Mengapa? Karena ada pengecualian dalam ruang lingkupnya. Berdasarkan definisi di atas, secara garis besar para ulama telah terbagi menjadi 2 kelompok dalam mendefinisikan qawaid fiqhiyah. Hal ini berdasarkan atas realita bahwa ada sebagian ulama yang mendefinisikan qawaid fiqhiyah sebagai suatu sistem yang bersifat universal, dan sebagian yang lain yang mendefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat mayoritas atau aghlabiyah saja. Perbedaan ini berangkat dari perbedaan persepsi yang berpendapat bahwa qawaid fiqhiyah bersifat universal, berpijak pada realita bahwa pengecualian yang terdapat dalam qawaid fiqhiyah relatif sedikit, dan di samping itu mereka berpegang kepada kaidah-kaidah bahwa pengecualian tidak mempunyai hukum, sehingga tidak mengurangi sifat universal qawaid fiqhiyah. Dan ulama yang berpendapat bahwa qawaid fiqhiyah bersifat mayoritas itu karena secara realitas bahwa seluruh qawaid fiqhiyah mempunyai pengecualian, sehingga penyebutan universal terhadap qawaid fiqhiyah
kedua yaitu perbedaan hawaid fikih dengan hawaid usuliyah. Perbedaan ini diketahui yang pertama yaitu hawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah yang bersifat umum yang dapat diterapkan pada sama bagian objeknya. Sedangkan hawaid fikih adalah himpunan hukum-hukum yang diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun terkadang pengecualian ini, kebiasaan ini yang kurang umum. Yang kedua yaitu hawaid usuliyah atau usul fikih. Itu merupakan metode yang mengistimbatkan hukum secara benar dari keliru. Kedudukannya yaitu persis dengan ilmu nahwu yang berfungsi sebagai melahirkan hukum dari dalil terperinci sehingga objek kajiannya terlalu berkisar tentang dalil dan hukum. Ketiga, hawaid usuliyah sebagai metode untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Sedangkan hawaid fikih merupakan himpunan yang sejumlah hukum-hukum fikih yang serupa dengan ada satu ilat atau sifat untuk menghimpunnya secara bersamaan. Tujuan adanya hawaid fikih adalah untuk menghimpun dan memudahkan memahami fikih. Dan keempat yaitu hawaid usuliyah ada sebelum fikih. Sebab hawaid usuliyah digunakan fuqaha untuk melahirkan hukum fikih. Sedangkan hawaid fikih ada setelah ada fikih. Sebab hawaid fikih berasal dari kumpulan sejumlah masalah fikih yang berupa ada hubungan yang sama dengan substansinya. Yang kelima, satu sisi hawaid fikih memiliki persamaan dan hawaid usuliyah. Namun dari sisi lain ada perbedaan keduanya ada pun perbedaan dan persamaannya. Keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian berada di bawah cakupannya. Sedangkan perbedaannya yaitu hawaid usuliyah adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai menetapkan hukum. Dan sedangkan hawaid fikih mereka merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukuman fikih yang berada dalam cakupannya semata. Yang ketiga yaitu dasar-dasar pengambilan hawaid fikih. Yang dimaksud dengan dasar pengembalian hawaid fikih yaitu merupakan dasar-dasar perumusan kaidah fikih yang meliputi dasar formil dan materinya. Dasar formil pertama yaitu dasar formil yaitu hukum-hukum furu yang ada dalam untayan satu kaidah yang memuat satu masalah tertentu, itu ditetapkan atas dasar nas, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, seperti dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang jadi perumusan kaidah fikih itu berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaan istinbat dan ijtihad. Yang kedua yaitu dasar material. Dasar material atau bahan-bahan yang dijadikan rumusan kaidah, para ulama ada kalanya mereka mengambil dari sebuah hadis seperti kaidah yang berbunyi as-sarariyah salam, yaitu kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah tersebut berasal dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tidak boleh membuat mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Kaidah yang berasal dari hadis tersebut berlaku untuk semua bidang hukum, baik ibadah, amalah, mumanahat maupun jinayah. Di samping kaidah fikih yang dirumuskan dari lafaz hadis seperti tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa kaidah fikih itu hasil perumusan para ulama. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Abdul Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil. Di sini saya akan presentasi yaitu usul fikih yang
mana menjelaskan yaitu tentang kaidah usul fikih. Yang pertama, usul fikih yang pertama ialah kaidah al-umuru bima qasadiha, yang mempunyai cabang pertama yaitu kuluma kana lahu aslun fala yang takilu an aslihi bimujaradin yati, yang artinya setiap perbuatan asal pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Contohnya seseorang niat sholat zuhur, kemudian setelah 1 rakaat dia berpindah kepada sholat tahiyatul masjid, maka batal sholat zuhurnya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abu Hanafiyah dan mazhab Malik. Kasus ini berbeda dengan orang yang sejak terbit fajar belum makan dan minum, kemudian tengah hari berniat puasa sunnah, maka sah puasanya karena sejak terbit fajar belum makan apa-apa. Cabang kaidah yang kedua dari al-umuru bima qasadiha ialah lau ikhtalafa lisanu wal qalbu fal mu'tabaru ma fil qalbi, yang artinya apabila perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada di dalam hati. Contoh kaidah tersebut ialah apabila dalam hati niat wudu, sedang yang diucapkan mendinginkan anggota badan, maka wudunya tetap sah-sah saja. Kaidah yang kedua ialah al-yakinu la yazalu bisyak. Cabang yang pertama ialah al-aslu bira'atu dhimmah. Hukum asal bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Maksud dari kaidah tersebut adalah pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak nas, atau sesuai dengan kodratnya. Manusia adalah makhluk yang suci, tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Adanya beban tanggung jawab adalah sebagai konsekuensi logis dan dari hak yang telah dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya setelah ia lahir. Cabang kaidah dari al-yakinu la yazalu bisyak yang kedua ialah al-yakinu yuzalu bil yakini mislihi, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Contohnya kita yakin sudah berwudu, tetapi kita yakin pula telah buang air besar atau buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Skip. Kaidah yang ketiga ialah al-masqatu tajlibu at-taisir, yang mempunyai beberapa cabang. Yang pertama ialah idza dzaqal amru ittasa, yang artinya apabila sesuatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Contohnya dari kaidah ini ialah misalnya pada bulan puasa Ramadan seperti saat ini, seseorang dalam keadaan sakit maka diperbolehkannya untuk berhenti puasa atau libur, karena sakit itu sendiri merupakan kesempitan atau kesulitan. Oleh karena itu terjadi hukum keluasan atau kemudahan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa orang sakit boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebaliknya, kalau orang tersebut sudah sembuh pada saat bulan tersebut, maka hukumnya menjadi meluas. Jadi kalau sudah sembuh, kaidah tersebut justru apabila sesuatu yang perkara menjadi luas, hukumnya menjadi menyempit. Maksudnya begini, ketika sembuh
maka hukumnya menjadi wajib untuk berpuasa lagi. Kaidah ini juga dimaksud untuk tidak meringankan yang sudah ringan. Kaidah selanjutnya ialah ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Keringanan tidak dikaitkan dengan maksiat. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan melakukan maksiat. Seperti orang yang berpergian untuk melakukan maksiat, misalnya untuk membunuh orang atau berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan. Maka orang semacam ini tidak boleh menggunakan keringanan di dalam hukum Islam. Misalnya orang yang berpergian untuk berjudi, kehabisan uang dan kelaparan, kemudian ia makan daging babi, maka ia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan hukum rukhsah, bukan hukum, menggunakan rukhsah, tetapi tetap berdosa dengan makan daging babi tersebut. Lain halnya dengan orang yang berpergian dengan tujuan yang diperbolehkan seperti untuk kasbu al-halal, yaitu usaha yang halal. Kemudian kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecil kecuali yang diharamkan, maka memakannya dibolehkan. Seperti halnya kaidah ini, yaitu ar-rukhsu la tunatu bisyak. Keringanan tidak dikaitkan dengan keraguan. Kaidah yang keempat ialah ad-durar yuzal. Ad-duraru yuzalu. Mempunyai beberapa cabang. Selanjutnya ialah kaidah ad-duraru yuzalu. Yaitu bahaya itu harus dihilangkan. Kaidah ini mempunyai beberapa cabang. Cabang yang pertama ialah ad-daruratu tabihul mahdurati. Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contohnya, seseorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan. Dan bila ia tidak memakannya, maka dia akan mati. Maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya. Kebolehan mengucap kata kufur karena dipaksa batasan kemudaratan adalah sesuatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Cabang kaidah yang kedua ialah ad-duraru yadfa'u biqadril amkani. Kerusakan sebisa mungkin ditolak. Asal dari kaidah ini ialah hadis Nabi, la doror wala diror. Doror adalah menimbulkan kerusakan pada orang lain secara mutlak, sedangkan diror adalah membalas kerusakan dengan kerusakan lain atau menimpakan kerusakan pada orang lain, bukan karena balas dendam yang diboleh. Yang dimaksud dengan tidak adanya diror adalah membalas kerusakan yang ditimpakan dengan kerusakan yang sama. Kaidah ini menjadikan ide balas dendam, karena hal itu akan menambah kerusakan dan memperluas kecakupan dampaknya. Contohnya, siapa yang merusak harta orang lain, maka bagi yang dirusak tidak boleh membalas dengan merusak harta benda si perusak, karena hal itu akan memperluas kerusakan tanpa ada manfaatnya. Yang benar adalah si perusak mengganti barang atau harta benda yang dirusaknya. Kaidah yang kelima ialah al-'adatul muhkamati. Kaidah ini mempunyai beberapa cabang. Yang kelima ialah al-'adatul muhkamati.
Kaidah ini mempunyai beberapa cabang. Yang pertama ialah istiqmalun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Yang artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah, alasan, argumen atau dalil yang harus dilakukan. Maksud kaidah ini adalah bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah, ketuhanan, dan nilai-nilai insaniyah, kemanusiaan, bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-adhal sahihah, adat yang sahih, benar, baik, dan ada pula ada adhal fasidah, adat yang mafsadah, salah, rusak, salah dan rusak. Kaidah yang cabang yang kedua ialah innama tu'baru al-'adatu ittaradat au ghalabat. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang berlaku umum. Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus-menerus dilakukan yang bersifat umum berlakuannya. Contohnya, apabila seseorang berlangganan majalah atau surat kabar, maka majalah dan surat kabar itu diantaranya ke rumah pelanggan. Apabila pelanggan tidak mendapatkan majalah atau surat kabar tersebut, maka ia bisa komplain atau mengadu dan menuntutnya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.